Perkenalkan, nama saya Yayunika Wakida Karisma Putri, NIM 220101041 dari kelas 3 BPAI, mata kuliah pembelajaran berbasis teknologi, dosen pembimbing Ustadz Hilmin MPD. Wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Baiklah, di sini kita ingin belajar mengenai ilmu tajwid, yakni membahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, sebelum kita mulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 5, yakni yang pertama izhar khalqi, yang kedua idgham bi gunah, yang ketiga idgham bila gunah, yang keempat ikhlas, dan yang terakhir adalah ikhlas hakiki. Oke, sekarang di sini kita akan menjelaskan tentang izhar halqi. Jadi izhar halqi itu apa sih? Izhar halqi adalah nun sukun dan atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah atau alif, yang kedua ha, yang ketiga kho, yang keempat ain, yang kelima ghain, dan yang keenam adalah huruf ha. Huruf izhar ada 6. Apa saja boleh disebutkan bareng-bareng? 1. Yang pertama apa? Alif. Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima dan yang terakhir ada. Nah, hukum izhar halqi ini dibaca dengan jelas. Jadi di Al-Quran apabila kita menemukan ini nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, maka itu termasuk bacaan dari kata izhar halqi, dibaca jelas. Ini lihat apa tulisnya? Man amana, baca bareng-bareng 1, 2, 3. Man amana, dibaca jelas dan tidak berdebar. Amana. Mengapa ini dikatakan izhar halqi? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang bisa jawab. Ya, 5. Kenapa ini dikatakan nun sukun izhar halqi? Karena apa? Ada alif, nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas. Ada yang bisa kasih contoh? Naila, silakan. Oke, ini benar tidak? Benar tidak yang ditulis sama Naila? Benar. Kenapa dikatakan benar ini? Karena nun sukun bertemu dengan huruf alif, maka dibaca jelas. Sampai materi sini sudah paham? Yang kedua yakni idgham bi gunah. Idgham bi gunah adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf mim, ya, nun, dan waw. Bisa disingkat dengan, biar kita menghafalnya mudah, yaitu menu. Apa? Menu.
Langsung dikasih contoh bisa? Mbak contohin dulu. Ayo baca bareng-bareng. Hudam mir rabbihim wa hizin salasa. Hudam mir rabbihim. Ada yang bisa ngejelasin kenapa ini dikatakan idgham biguna? Oke, karena ini ada apa? Fathah. Fathah ini bertemu dengan huruf mim. Maka dibaca apa kalau idgham biguna? Ditahan selama 2 hari. Di sini ada yang bisa kasih contoh? Irfan, silakan dulu. Oke, benar tidak ini yang ditulis sama Irfan? Kenapa dikatakan benar? Ada yang bisa jawab? Dwi, jawab. Karena nun sukun bertemu dengan ya. maka dibaca dengan dengung. Baca, ayo baca bareng-bareng. Pakai sin salasa. Nah ini dengung tidak? Kalau tidak dengung berarti man yakulu itu adalah membaca dengan bacaan yang sah. Yang benar dibaca dengan mai yakulu. Bareng-bareng 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ulangi lagi ya materi dari nomor 1 dan nomor 2. Izhar adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi. Huruf halqi yaitu adalah jelas. Siapa yang bisa menyebutkan 6 huruf izhar? 6 huruf izhar? Ada yang bisa? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Yang tahu? A, ho, ain, win, ha, H. ha. H kecil dan H besar. Nah, kalau izhar berarti dibaca jelas. Terus yang kedua kita ulangi pelajarannya tadi. Yang kedua idgham biguna. Idgham itu artinya memasukkan bi dengan guna dengung. Berarti arti idgham biguna adalah memasukkan dengan dengung. Idgham biguna hurufnya ada berapa? 4. Apa saja ini? Oke, sudah paham berarti materi sampai nomor 2. Lanjut yang ketiga ya. Yang ketiga adalah kebalikan dari idgham biguna, yakni idgham bilaguna. Tidak. Idgham bilaguna yakni adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lain dan atau kita singkat dengan lari supaya mudah kita menghafalnya. Idgham bilaguna. Nih, contohnya. Mengapa ini bisa dikatakan idgham bilaguna? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ra. Maka idgham bilaguna ini kan kebalikan dari idgham biguna. Kalau idgham biguna dengung berarti idgham bilaguna yakni tanpa dengung. Dia hanya memasukkan, tidak boleh didengungkan. Yang benar ini, yang benar yang mana? Mirrabbihim atau mirrabbihim. Yang benar yang pertama atau yang kedua? Kedua. Hanya dimasukkan, tidak boleh didengungkan. Oke, di sini ada yang bisa maju? Silakan minta. Oke, perhatikan.
Yang mana dikatakan bacaan itu bilang guna? Apa ini? Nun sukun bertemu lam. Cara bacanya jadi gimana? Yubayyilana. Satu, dua, tiga. Yubayyilana. Dia hanya memasukkan, tidak dengung. Sampai sini ada yang ingin kita ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham berarti? Oke, selanjutnya yang keempat jadi adalah iqlam. Yang keempat yaitu iqlam. Iqlam adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi huruf iqlam ini hanya satu, yakni huruf ba. Oke, langsung ke contoh. Nah, ini bacanya yakni sami'un basir. Yang benar sami'un basir atau sami'un basir. Yang benar yang nomor satu, dua. Dalam hukum iqlab, cara membaca iqlab itu adalah menggantikan huruf nun ke huruf mim. Jadi kan sami'un basir. Jadi ini dihilangkan dan diganti dengan huruf mim. Sami'un basir. Baca bareng-bareng. Wahid, isnin, salasa. Ada yang sudah nunggu contohnya? Ridho Hairi. Maju. Ridho, ini kenapa dikatakan huruf iqlab? Nun sukun karena nun sukun bertemu ba. Nun sukun bertemu ba. Jadi cara bacanya gimana? Coba baca. Mim ba. Benar nggak yang disampaikan sama Ridho? Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ba. Biasanya kalau dia iqlab itu ada mim kecil. Seperti di Al-Quran kan, surat Al-Baqarah. Pasti ada kayak gini. Ada mim kecil di atas huruf ba ini. Nah, pasti ada kan? Ada. Selanjutnya ini sudah paham belum? Ini huruf iqlab itu apa? Apabila nun sukun huruf cara bacanya adalah menggantikan huruf nun ke huruf mim. Sudah paham? Yang terakhir adalah ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa hakiki ini paling banyak di antara keempat tadi. Huruf ikhfa hakiki ada berapa? 14. Yang pertama huruf ta, sa, jim, dal, zal, shin, sin, sad, dal, coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Benar kan? Berarti sisa dari yang 4 tadi adalah hurufnya ikhfa. Ikhfa hakiki itu dibaca apa? Samar. Contohnya ini.
Nah ini, dibaca samar-samar. Gimana cara baca huruf samar-samar adalah kita menyebutkan huruf nun diganti nuang dan huruf. Bagaimana caranya kita akan menyebutkan huruf ko? Min qablihim. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Min qablihim. Kenapa ini dikatakan buku bacaan IPA hakiki? Karena ada nun sukuan huruf ko. Huruf ko termasuk tidak IPA hakiki? Termasuk. Ada yang bisa menunjukkan contohnya? Silakan. Ridho masih ada berapa ini? Dak? Dak, dak, nah ini ya Mbak, penjelasan saja. Nah ini adalah tanwin bertemu dengan huruf dal. Berarti ini benar yang dicontohkan sama Ridho. Cara bacanya sama-sama. Daka, daka. 1, 2, 3. Daka, daka. Jadi pas kita menyebutkan huruf kang ini berarti di lidah kita harus di belakang gigi atas, karena penyebutan huruf dal itu berada di belakang gigi atas. Dakang, daka. 1, 2, 3. Dakang, daka. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada kita bahas ya dari awal. Kalau sudah paham. Jadi hukum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ikhfa, yang kedua idgham, yang ketiga idgham bila huruf, yang keempat idgham, dan yang kelima tahdid. Sudah paham ya? Oke. Oke, demikianlah pembahasan yang dapat kita bahas pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan di rumah jangan lupa dipelajari supaya tidak lupa, dan juga harus diamalkan di Al-Quran supaya membaca Al-Qurannya yaitu harus dengan fasih dan benar. Oke,